kembali bersama Belajar Islam, pemirsa. Kita akan mulai masuk pada bagaimana Islam sebenarnya mengcover informasi mengenai pedila ya. Kalau dulu mungkin belum ada istilah itu. Silakan Mbak Iva. Ya, kalau kita memang mengenal istilah pedila itu ya baru-baru ini ya. Kalau dalam sejarah Islam sendiri sebenarnya dulu ketika masih ada perbudakan masih dilegalkan gitu. Walaupun akhirnya dikikis ya, maksudnya semakin dikurangi gitu. Jadi budakan dianggap halal ya bagi pemeluknya. Tetapi meskipun begitu, ada sebuah ayat dalam surat An-Nur ayat 33 kalau nggak salah ya. Jadi di situ berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tukrihu fatayatikum 'alal bagha in aradna tahassunan. Katanya begitu. Terus litabtaghu aradal hayatid dunya. Meskipun konteks ayat itu dari awal itu membicarakan tentang berbudakan, tapi di situ dengan secara tegas sekali Allah mengatakan bahwa jangan kalian paksa anak-anak putri kalian kepada bagha. Bagha itu adalah diistilahkan sebagai perzinahan yang ada nilai ekonomisnya. Jadi ditukar mendapatkan reward gitu ya, atau yang sekarang itu pekerja seksual. Meskipun di situ dijelaskan juga meskipun mereka itu menginginkan tahassunan, jadi menjadi perempuan yang baik-baik gitu. Ditabtaghu katanya agar kalian mendapatkan aradul hayati dunia, agar kalian mendapatkan ekonomi gitu ya, menghasilkan sejumlah uang gitu. Itu sudah ada larangan itu, padahal itu konteksnya tentang perbudakan. Nah ini apalagi kalau sudah kembali kepada anaknya sendiri, apalagi istrinya sendiri gitu. Apalagi setelah perbudakan sekarang sudah nggak ada lagi. Iya, maksudnya makanya itu ditekankan, berarti memang Islam melarang hal itu. Dan yang perlu ditekankan bahwa jika tadi Mas Eko sudah menjelaskan bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan perempuan akhirnya memilih menjadi PSK gitu atau pedila, di sini juga kita kembali lagi karena ternyata laki-laki itu juga menjadi termasuk salah satu faktor yang utama gitu. Karena yaitu misalnya sebagai kepala keluarga yang tidak memenuhi nafkahnya, akhirnya perempuan akhirnya yang berkorban ya. Mereka berkorban dan saya melihatnya dari situ, Mbak. Pak Eko akan melihat mungkin dari sisi sosialnya dengan realitas ini. Ya memang kalau secara sosial memang banyak sekali tadi yang sudah sempat yang jelas bahwa ada aspek yang juga menjadi titik tekan. Tadi kalau dari aspek-aspek yaitu tadi bagaimana kalau mungkin dari perspektif agama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Iva ya, tetapi juga kita akan melihatnya ini dari perspektif atau dari aspek yang kalau saya memandang lindungi dia ketika dia menjadi pedila, ketika pedila itu yang menjadi aspek yang juga penting ketika negara ini kan kita tidak kuasa misalkan melarang mereka ataupun ada prostitusi terus kita bubarkan begitu saja. Itu seringkali juga tidak menyelesaikan masalah. Pembubaran kelompok lokalisasi prostitusi tanpa melihat problem secara utuh ini juga tidak menyelesaikan masalah. Konsen saya adalah bagaimana ketika ada prostitusi dan sebagainya, bagaimana para PSK ini, pedila ini juga harus tetap mendapatkan apa itu yang namanya hak dia. Hak apa saja tadi? Hak terlepas dari kekerasan, dapat mendapatkan perlindungan kekerasan, hak mendapatkan kesehatan dan sebagainya. Ini yang harus jadi tekankan sehingga ketika dia bekerja bersama dengan pelanggan dan sebagainya, dia tidak mengalami aspek-aspek yang secara kemanusiaan itu disiksa, dipukul, setelah itu dia terlantar, terus setelah itu dia sakit dan sebagainya. Ini yang harus dilepaskan karena kalau akhirnya suruh aja mereka bubar, suruh mereka selesai tidak melakukan pekerjaan itu ataupun mereka tanpa penyelesaian secara itu karena kita tidak bisa melawan apa yang disebut tadi itu yang sesuatu yang menjadikan dia menjadi pekerja seks itu yang sehingga komprehensifnya di sana itu melihat di sana. Nah sebenarnya kalau lihat dari apa yang disampaikan Pak Eko ada pemodal besar nih di belakang perempuan sendiri ya. Jadi sebenarnya perempuan juga tidak bergerak sendiri atau masuk ke sana itu ada juga orang yang
pemodal kakap lah. Kira-kira sebenarnya problem Islam bisa nggak menyelesaikan hal ya, ini? Seharusnya begini, saya melihatnya dalam zakat itu ya, selama ini kan lebih kepada misalnya fakir miskin ya, walaupun biasanya apa namanya Pedila juga mungkin sudah nggak termasuk fakir dan nggak termasuk miskin, apa namanya juga apa namanya yatim misalnya, mereka selama ini begitu, jadi harta zakat atau sedekah gitu atau infak hanya kepada ini gitu. Padahal seperti Pedila itu juga kan banyak misalnya mempunyai masalah ekonomi gitu. Tadi saya ceritakan bahwa ada yang hanya karena ingin anaknya itu bisa sekolah gitu ya, atau hanya karena keluarganya punya banyak hutang. Nah, kalau sudah ada banyak hutang kan dia berhak mendapatkan zakat, Mbak ya. Karena ada kata ghorimin itu apa namanya, orang yang mempunyai hutang atau tanggungan yang besar sementara dia nggak mampu menutupinya. Ini kita bisa masukkan juga Pedila itu agar mereka mendapatkan sejumlah dana yang cukup gitu, agar ya namanya anaknya bisa membayarkan anak SPP tanpa harus memilih pekerjaan yang sebenarnya dia tidak kehendaki gitu. Pak Eko mau menambahkan, ada sistem sebenarnya dalam Islam kan sudah ada sistemnya nih, tapi sepertinya belum masuk ke sana ya. Ya, memang kita masih melihat problem Pedila itu seolah-olah bahwa tadi ada sesuatu positif dan ada wilayah buruk dan wilayah negatif, ini jadi masalah. Padahal perempuan masuk dalam lingkaran itu, dalam situasi itu wilayahnya itu abu-abu, bukan lagi hitam dan putih. Artinya anak-anak perempuan yang tidak tahu tentang apa itu problem kehidupan dan sebagainya hanya karena dia lahirkan keluarga miskin, itu bisa masuk di dalam ruang yang namanya prostitusi ini, kelompok Pedila ini, sehingga melihatnya memang mesti juga tidak hitam putih dalam memandang mereka, bahwa mereka juga manusia, mereka juga punya hak untuk hidup, mereka menyambung hidup. Problem sosial yang menyebabkan mereka. Oke, Pak Eko mungkin bisa ditahan dulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.